Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, dan terima kasih atas kesempatan ini. Hari ini, dalam mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya, kita akan menggali lebih dalam mengenai konsep dan prinsip yang mendasari proses pembelajaran. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa contoh kasus yang akan disajikan sebagai berikut. Mohon perhatiannya. Halo, Ibu dosen dan teman-teman yang kami hormati. Kami adalah kelompok 2, terdiri dari anggota yang beranggotakan Fadilah Nur Laila, Fuji Hutami Ningsih, Ismi Dian Kairunisa, Hasna Irfanti Ningtyasari, Hadi Eko Prasetyo, Latif Susila Aji. Kami sangat senang berada di sini hari ini untuk berbagi informasi yang menarik dengan kalian semua. Bersama-sama, kami akan menjelajahi topik yang menarik dalam presentasi kami. Mari kita mulai. Kasus pertama. Berikan tanggapan terhadap kasus di bawah ini dengan jawaban yang informatif dan solutif. Bayangkan, jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial yakni mencari nilai rata-rata MET. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan langkah pengerjaan soal? Izin menjawab kasus pertama. Kasus ini menunjukkan kemampuan peserta didik dalam mencari nilai rata-rata pada matematika sosial. Pada percobaan pertama, mereka mengikuti langkah-langkah yang diajarkan oleh guru untuk menyelesaikan soal dengan benar. Pada percobaan kedua, mereka mampu menyelesaikan soal dengan baik tanpa mengikuti urutan pengerjaan soal. Faktor-faktor yang dapat menjelaskan perubahan ini termasuk kemampuan pemahaman matematika yang tinggi, penggunaan model pembelajaran yang sesuai dengan materi, dan metode pengajaran guru yang lebih sistematis. B. Sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, izin menjawab untuk persoalan B, guru sebaiknya menggunakan metode pembelajaran scientific learning dalam kasus ini karena metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan sistematis siswa. Scientific learning adalah sebuah proses pembelajaran yang aktif di mana peserta didik membangun konsep, hukum, atau prinsip dengan berbagai langkah, termasuk mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menyuarakannya. Ada kaitan dengan teori yang dipaparkan oleh Karar dan Yenish 2012 dalam konteks scientific learning. Baik, beralih ke kasus yang kedua, Rina seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tentang belajarnya. Menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Baik, izin menjawab untuk kasus kedua persoalan A. Untuk membantu peserta didik yang belum lancar berhitung, guru harus mengenali karakteristik siswa terlebih dahulu agar bisa menggunakan model dan metode pembelajaran yang sesuai. Siswa kelas 1 SD umumnya lebih suka belajar melalui bermain, jadi guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan. Guru dapat mempraktikkan keterampilan berhitung dengan menggunakan benda-benda dalam kehidupan sehari-hari atau menampilkan video animasi yang berkaitan dengan berhitung, memberikan motivasi kepada siswa dengan memberikan penguatan kepada siswa yang aktif dan memahami materi, seperti memberikan pujian sehingga dapat meningkatkan semangat belajar siswa. B. Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, izin menjawab untuk persoalan B. Anak kelas 1 SD masih memerlukan dominasi peran guru menurut teori behavioristik. Mereka membutuhkan pengulangan, pembiasaan, suka meniru, dan bentuk penghargaan langsung dalam proses pembelajaran. Teori behavioristik, seperti yang dikemukakan oleh Ivan Pavlov, menggambarkan proses pembelajaran melalui asosiasi stimulus dari lingkungan yang bersifat alamiah. Penerapan teori classical conditioning oleh guru bertujuan untuk mengubah perilaku siswa menjadi lebih menguntungkan, seperti mengubah rasa takut pada pembelajaran matematika menjadi kegembiraan dengan menggunakan model pembelajaran bermain yang sesuai dengan tahap perkembangan anak kelas 1 SD. Baik, selanjutnya beralih ke kasus ketiga. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya.
Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Baik, izin menjawab untuk persoalan A. Menurut kami pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai karena tes deskripsi merupakan teks yang dapat membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Sehingga dengan memberikan beberapa contoh yang berbeda dan sesuai dengan latar belakang peserta didik akan memberikan gambaran kepada peserta didik jika nantinya harus membuat teks deskripsi sesuai pengalaman mereka. B. Prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Baik, terima kasih. Izin menjawab untuk persoalan B. Made menggunakan prinsip teori sosial kognitif dalam pembelajaran. Made menerapkan observational learning dengan memperhatikan latar belakang peserta didik. Made memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali sebagai contoh yang berbeda dari buku cetak. Teks deskripsi bertujuan untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan. Made memberikan contoh yang sesuai dengan hasil pengamatan dan pengalaman sebelumnya. Dalam mendeskripsikan pantai, Made menggunakan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa untuk membantu mereka membayangkan dan menggambarkan pantai. Dalam mendeskripsikan makanan, Made menciptakan gambaran tentang aromanya, rasanya, dan lainnya sehingga siswa seolah-olah sudah merasakan makanan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 2, terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah saudara luangkan untuk mendengarkan presentasi kami. Apakah ada pertanyaan atau klarifikasi yang ingin diajukan kepada kelompok kami? Kami dengan senang hati akan menjawab semua pertanyaan yang ada. Dipersilahkan.